Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Kori. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sinau bareng mengenai soal dan pembahasan SKB Akuntansi Pemerintahan bagian 5. Soal-soal ini bisa kita manfaatkan untuk latihan SKB Penata Laporan Keuangan, Penata Laporan Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, ataupun yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan di pusat maupun daerah. Langsung saja ke soal nomor 1. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan daerah diatur oleh A. Permendagri nomor 64 tahun 2013, B. Permendagri nomor 13 tahun 2006, C. PMK nomor 238 tahun 2011, D. PP nomor 58 tahun 2005, atau E. PP nomor 104 tahun 2000. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang A, Permendagri nomor 64 tahun 2013 itu adalah peraturan tentang penerapan standar akuntansi. Sedangkan yang B, Permendagri nomor 13 tahun 2006 itu tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan yang D, PP nomor 58 tahun 2005 adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Kalau yang E, PP nomor 104 tahun 2000 adalah tentang dana perimbangan. Jadi, nomor 1 jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 2. Media atau formulir utama yang dipakai untuk tujuan pengikhtisaran transaksi disebut A. Akun, B. Jurnal, C. Ledger, D. Neraca, atau E. Saldo. Ya, jawaban yang benar adalah A. Akun berguna untuk mencatat secara lengkap perubahan-perubahan yang terjadi dalam aset, kewajiban, atau ekuitas tertentu selama suatu periode. Soal nomor 3 yang termasuk dalam akun laporan operasional adalah A. Belanja dan biaya, B. Aset dan kewajiban, C. Pendapatan LO dan beban, D. Pendapatan LO dan biaya, atau E. Pendapatan LO dan ekuitas. Dan jawaban yang benar adalah C. Ya, unsur-unsur dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan akun-akun luar biasa. Jadi, nomor 3 jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah disebut A. Ekuitas, B. Kewajiban, C. Aset, D. Pendapatan, atau E. Beban. Ya, jawabannya adalah B. Kewajiban. Kita bahas satu-satu. Untuk yang A, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Sedangkan yang C, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Kalau yang D, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Kalau yang E, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah B. Soal nomor 5 yang termasuk arus kas dari aktivitas transitoris antara lain A. Perhitungan pihak ketiga atau PFK, B. Pembayaran pokok hutang luar negeri, C. Pembayaran pokok hutang obligasi, D. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, atau E. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara. Ya, jawaban yang benar adalah yang A.
Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Jadi, arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris ini antara lain transaksi perhitungan pihak ketiga atau PFK, pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada atau dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Jadi, nomor 5, jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 6. Hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari atau oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil disebut A. Pendapatan LO, B. Beban, C. Transfer, D. Akun luar biasa, atau E. Belanja. Dan jawaban yang benar adalah C. Transfer. Kita bahas satu persatu. Untuk yang A, pendapatan LO itu pengertiannya adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kalau yang B, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan yang D, akun luar biasa, adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Kalau yang E, belanja, adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Jadi, nomor 6, jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 7. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan disebut A. Akuntabilitas, B. Manajemen, C. Transparansi, D. Intergenerational Equity, atau E. Evaluasi kerja. Ya, jawaban yang benar adalah C. Transparansi. Untuk yang A, akuntabilitas itu adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan yang B, manajemen, itu untuk membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Kalau yang D, intergenerational equity atau keseimbangan antar generasi, itu membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Untuk yang E, evaluasi kerja itu bukan termasuk dalam peranan laporan keuangan. Jadi, nomor 7, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 8. Pemerintah daerah Pemalang pada tanggal 25 Juni memiliki kewajiban sebesar 45 juta dan aset sebesar 125 juta. Jika tidak ada data lain, maka besarnya ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah Pemalang adalah A. 70 juta, B. 80 juta, C. 90 juta, D. 170 juta, atau E. 250 juta. Ya, jawabannya adalah B. 80 juta. Ya, pembahasannya, rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas.
kita masukkan aset sebesar 125 juta, kewajiban 45 juta. Jadi untuk ekuitas itu 125 juta dikurangi 45 juta. Jadi sama dengan 80 juta. Nomor 8 jadinya yang benar adalah yang B. Nomor 9. Jika transaksi melibatkan akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka transaksi tersebut dicatat dalam jurnal A. Jurnal finansial, B. Jurnal anggaran, C. Jurnal finansial dan anggaran, D. Jurnal umum, atau E. Jurnal penerimaan. Ya, jawaban yang benar adalah C. Jurnal finansial dan anggaran. Secara default, seluruh transaksi dicatat atau dibuat dalam jurnal finansial, dalam buku jurnal dengan melibatkan akun aset, kewajiban, ekuitas, serta pendapatan LO dan beban. Jika transaksi melibatkan akun pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial, juga mencatat jurnal anggaran. Jadi, nomor 9 jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi. Disebut A. Relevan, B. Reliable, C. Comparable, D. Understandable, atau E. Compatible. Ya, jawabannya adalah B. Reliable. Untuk yang A, relevan, laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Untuk yang C, comparable, itu dapat dibandingkan. Artinya, informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Sedangkan yang D, understandable, artinya dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Sedangkan yang E, compatible, itu adalah jawaban yang menjebak, bukan termasuk karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi, soal yang nomor 10 jawabannya adalah B. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan juga lupa like dan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bagi yang menginginkan soft file soal dan pembahasan ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar alamat email kalian ya. Nanti kita akan kirimkan soft filenya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.